Selamat datang anak-anak Ibu di pembelajaran IPS Ekonomi kelas 8 dengan topik kita hari ini adalah perdagangan internasional. Sebelum kita belajar perdagangan internasional, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan menjelaskan apa tujuan kita mempelajari perdagangan internasional. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dapat menyebutkan pengertian perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perdagangan internasional. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan teori perdagangan internasional. Nah, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Kita telah membahas perdagangan antar daerah beberapa pertemuan minggu yang lalu. Penukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang sama walau terjadi antar daerah disebut perdagangan antar daerah atau perdagangan dalam negeri. Sedangkan perdagangan internasional adalah perdagangan atau proses pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut dengan perdagangan antar negara atau internasional. Penukaran atau jual beli barang atau jasa ini dapat terjadi antara dua negara atau lebih. Pelaksanaan perdagangan internasional ini sangat rumit dan kompleks bila dibandingkan perdagangan dalam negeri yang disebabkan karena politik, undang-undang, hukum, budaya, dan mata uang. Nah, berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya perdagangan luar negeri atau internasional. Pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda-beda. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara ini, terjadi interaksi antar negara. Interaksi antar negara disebut dapat dalam bentuk perdagangan antar negara. Contohnya, Indonesia mengekspor furniture dari kayu ke Jepang karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia menjual furniture dari kayu dengan harga murah. Sebaliknya, dari Jepang kita mengimpor mobil karena Jepang dapat memproduksi mobil dengan murah. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya perdagangan luar negeri adalah perbedaan iptek atau teknologi. Terdapat negara yang telah unggul dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebaliknya, sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang teknologinya sederhana. Misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Yang keempat, mencari keuntungan. Dan yang kelima, faktor yang kelima, penyebab terjadinya perdagangan luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Jadi, perdagangan antar negara memungkinkan satu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke berbagai negara. Negara tersebut menghasilkan barang dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi
barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada dalam jumlah yang kecil. Itulah faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan luar negeri. Nah, sekarang kita lihat teori perdagangan internasional. Ada dua tokoh yang memaparkan atau mencetuskan, yang memberikan pendapat bagaimana teori perdagangan internasional. Pertama adalah Adam Smith, seorang tokoh ekonomi klasik dari Inggris tahun 1723 sampai 1790. Nah, ini ya wajah Adam Smith, seorang tokoh ekonomi klasik. Kedua, David Ricardo, seorang tokoh ekonomi klasik yang memberikan pendapat mengenai teori perdagangan internasional. David Ricardo lahir pada tanggal 8 April 1772. Ia adalah ahli ekonomi Inggris dan dianggap salah satu ekonomi klasik yang paling berpengaruh. Setelah sukses dalam jual beli saham, ia mulai menulis berbagai hal mengenai ahli ekonomi. Dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation 1817, ia mengemukakan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Ya, ini tokoh-tokohnya ya, Adam Smith dan David Ricardo. Nah, bagaimana pendapat daripada Adam Smith tentang teori perdagangan internasional yang dikenal dengan absolute advantage atau teori keuntungan mutlak? Teori keuntungan mutlak berdasarkan pada pembagian kerja internasional yang menimbulkan spesialisasi dan efisiensi produksi dalam menghasilkan suatu barang. Mempunyai prinsip: 1. Kemampuan negara untuk mengembangkan produksi melalui perdagangan. 2. Macam keuntungan ada 2, yaitu karena ilmiah dan teknologi. 3. Dalam perdagangan, masing-masing negara akan mengadakan spesialisasi kerja pada produksi yang mempunyai keunggulan mutlak, yaitu jam kerja per hari yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat keunggulan komparatif yang dipaparkan oleh David Ricardo. Dia mengatakan, dalam teori ini, Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi karet dan kelapa sawit. Indonesia mampu memproduksi karet secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kelapa sawit secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi kelapa sawit secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi karet secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi karet. Sebaliknya, Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kelapa sawit. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kelapa sawit dan karet. Nah, itulah adalah salah satu contoh daripada Theory of Comparative Advantage yang dicetuskan oleh David Ricardo. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untung ruginya perdagangan internasional buat Indonesia, positif dan ada negatif. Nah, kamu bisa baca bagaimana keuntungannya dan bagaimana kerugiannya. Keuntungannya pertama, perdagangan internasional buat Indonesia itu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Sedangkan negatifnya adalah kerugiannya, barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang-barang impor, munculnya ketergantungan dengan negara maju, terjadinya persaingan yang tidak sehat, dan bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah.
Nah, jadi kamu bisa membandingkan sisi positif perdagangan internasional buat Indonesia dan sisi negatifnya. Nah, sekarang tugas akhirnya setelah kalian melihat atau menonton video pembelajaran perdagangan internasional, kamu buatlah kesimpulan, ya, kesimpulan mengenai perdagangan internasional yang sudah Ibu jelaskan untuk hari ini. Kesimpulan itu kamu tulis di buku dan kamu kirimlah ke forum tentang judul kita hari ini, yaitu perdagangan luar negeri. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semua, ya, dan salam sehat.